Adapun yang ini terkait juga apa yang kami kemukakan dan apa kami laporkan kepada pemerintahan pusat, ini terjadi aneksasi ya. Aneksasi itu penggabungan wilayah dengan paksa. Namun bila mana itu kebijaksanaan itu bisa kita pahami ya. Namun ini kebijaksanaan ini kan demi menguntungkan pihak-pihak yang tidak jelas, yang mana diduga kuat hanyalah bagian jaringan mafia tanah dengan melakukan rekayasa konflik ini. Nah, dari sini. Jadi dan biasanya ini adalah nama pengadu yang akan dimunculkan. Ini kawan-kawan juga mungkin baru lihat tuh ya. Kita lihat ini apa hasil kerja akhir Muhammad pengaduan warga kampung di Kirapuan dalam pada masa kolonial. Nama kampung Kirapuan juga menjadi Dago Elos di Bandung. Dago Elos untuk mengubah riwayat sejarah. Kita 40 tahun terakhir mafia tanah dengan intimidasi dan manipulasi dokumen mulai mengklaim warga juga oknum atas nama masyarakat adat setempat menguatkan klaim warga tanah tersebut. DPR RI berkomitmen untuk mengawal instruksi. Let me tell them the following. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita udah berkirim surat terkait masalah sengketa tanah Dago ya. Di sini kami melaporkan bahwa ini ada dugaan kasus ini bukan kasus perdata namun kasus pidana murni, sehingga tidak bisa diberikan keputusan perdata atau dibatal demi hukumkan dan atau di non executablekan. Nah, ini ya suratnya. Ini bisa diperiksa di sini ya, pengaduan nomor ini ya. Tinggal masukin nomor ini aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa dan dukungannya. Ini udah dikasih hadiah berarti. Ini kan atas nama ini kan penjualnya. Pembelinya Iwan Surjadi. Kirapuan sama Dago Elos tuh udah benar-benar bergeser sekali, berjauh dari batasan kurang 2 hektar itu gimana itu? Sahabat kami warga Dago Elos jika hari ini terbukti Suka Haji melawan Suka Haji melawan ada ormas ngeliatin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini modusnya mah pada awalnya semuanya normal, RW 1, RW 2, Kampung Kirapuan Dago Elos. Tapi kemudian ini dialihkan ke RW 2, permohonan kepada hakim dialihkan. Kemudian keluar dari sidang, balik lagi RW 1, RW 2, RW 3. Nah, itu sandiwaranya, itu modus mafia tanah saling gugat. Lebih kurang itu. Jadi Selamat bertugas Pak Menhan. Nah, dalam kasus tanah Dago Elos ini kedaulatan negara itu udah dilanggar. Jadi ini kasus pidana, bukan perdata lagi, pidana itu. Pihak masuk terus masuk sampai saat ini banyak pihak yang dimasuk-masukin, banyak ormas preman-preman. Terus terang juga kita pihak kita tanggal 31 Mei 2023, catat penting ya, 31 Mei 2023 itu ada yang dikeroyok hingga gugur bernama Uci Kuswida. Apakah terkait dengan hal ini? Terkait langsung tidak. Namun begitu kondisi area memanas, dari situlah ya. Lain daripada itu, bagaimana mungkin mereka mengaku masyarakat adat sedangkan nggak kenal sama masyarakat sini, tuh kan? Sehingga terjadi pengeroyokan, sehingga gugur dengan uang damai 10 juta hingga 20 juta maksud. Ini Assalamualaikum ya ahli kubur.
Assalamualaikum ya ahli kubur. Ini makamnya cucunya masyarakat adat Ngawisan yang Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita tahu ya bahwa pengalian nama lokasi dari Dago ke Dagolos, dari Kampung Cirapian ke Dagolos, dari RW 1 ke RW 2. Ini periksa putusan pengadilan ya. Hak tanah di Dago Elos, konflik antara Muller bersaudara dan jaringan mafia tanah. Halo semuanya, kita akan membahas konflik tanah yang sedang terjadi di Dago Elos antara Muller bersaudara dan jaringan mafia tanah. Jaringan mafia tanah di Dago terdiri dari pihak penggugat dan oknum tergugat. Mereka membuat rencana gugatan, data tergugat, dan batasan wilayah gugatan bersama-sama. Aktivitas mereka terjadi bersamaan sebelumnya. Objek gugatan 37740 dan 37741 berada di RW 1 Dago Elos, sedangkan 37742 di RW 12 Kampung Cirapuhan Bandung. Kasus ini merugikan warga dan negara hingga 1 triliun rupiah. Untuk menyelesaikan konflik ini, pemerintah sebaiknya membentuk tim independen. Banyak warga Kampung Cirapuhan yang tak tergugat menjadi korban dalam kasus ini. Mari kita dukung penyelesaian yang adil untuk konflik ini. Terima kasih telah menyimak. Ciao. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah berkirim surat. Let me tell them the following. To do what is right. Peranan satuan-satuan tugas pengamanan di daerah perbatasan sangat penting dan strategis dalam menjaga kedaulatan. Kampung Cirapuhan Bandung berada di dalam kota Bandung. Pengen yang lebih besar lagi, mereka mengklaim ini. Jadi memanipulasi, merekayasa Kampung Cirapuhan yang diklaim Egendom 3742 dan atau 6467 yang sebenarnya identik atau sama dengan Kampung Cirapuhan, dialihkan seolah-olah Dagolos atau RW 02, padahal di Kampung Cirapuhan atau RW 01. Dari situ banyak manipulasi. Jadi ini juga pelajaran penting buat kita bersama, bagaimana rekayasa atau modus-modus yang digunakan oleh jaringan mafia tanah ini sangat sistematis sekali. Selamat bertugas Pak Menhan di Dagolos. Nah inilah yang kami sampaikan, ini melawan negara. Melawan negara bukan masalah alas haknya, tapi wilayah administratifnya. Jadi Kampung Cirapuhan itu ada, RW 1 itu ada. Namun putusan perdata ini mendistorsinya. Jadi seolah-olah penggugat itu berada di RW 02 Dagolos, tergugat pun seolah-olah berada di RW 02 Dagolos. Dari situ yang dilawan itu gitu. Ya sekali lagi terima kasih pada semuanya Bapak pas aku. Adapun yang ini terkait juga apa yang kami kemukakan dan apa kami laporkan kepada pemerintahan pusat, ini terjadi aneksasi ya. Aneksasi itu penggabungan wilayah dengan paksa. Namun bila mana itu kebijaksanaan itu bisa kita pahami ya. Namun ini kebijaksanaan ini kan demi menguntungkan pihak-pihak yang tidak jelas, yang mana diduga kuat hanyalah bagian jaringan mafia tanah dengan melakukan rekayasa konflik ini. Nah, dari sini. Jadi tanahnya di sini. Nah, dari sini. Bahkan juga kebijakan Pemkot Bandung, ayo kita dukung Dagolos, kita dukung Dagolos. Kalau dikatakan Dago
itu sudah meliputi ini. Tapi kalau dikatakan ada penambahan kata los, itu cuma ini aja. Artinya ini apa? Ini nggak mendorong kasus ini masuk ke ranah pidana. Pada intinya rakyat itu menghendaki gimana pendistribusian tanah-tanah ini yang udah dikuasai rakyat ini. Inilah yang dijadiin taruhan. Inilah yang jadi korban. Bila mana penggugat menang maupun tergugat menang, inilah yang jadi rekayasa, jadi manipulasinya. Jadi ibaratkan kalau taruhan ini ada dua pihak yang taruhan, sementara yang dipakai taruhan itu bukan haknya, namun hak pihak ketiga. Nah, ini jadi pelajaran penting buat kita. Enggak, jelasin aja dulu biar paham. Batal tadi demi hukum, maksud Bapak apa itu? Bukan. Ini kan gugatan muler ya? Iya, batal demi hukum apa maksudnya? Ada aja, batal demi hukum, ajukan mulai dari awal gitu. Nggak bisa. Jangan dong. Tolong, perjuangan tuh. Ya perjuangan ada 9 tahun. 2016. Membatalkan demi hukum. Capek guys, kena air mata, Pak. Argumentasi dari Dago melawan. 2016 kurang tigian teh. Gampang. Apa ya? Ini deh, Bapak Ibu, nanti perkembangan pertanyaan. Nah, ini kita ada di Dago ya, Kampung Cirapuan RW 01. Ini objek-objek sengketa konflik tanah Dago, namun malah disembunyikan subjeknya, sehingga hanya cuma turut tergugat, sehingga itu menjadi indikator kolusi saling gugat. Antara penggugat dengan tergugat dan jaringannya ya. Nah, ini di Kampung Cirapuan RW 01 Dago, yang mana diduga rekayasa konflik. Jadi mereka hanyalah bagian dari rekayasa, jadi kedua belah pihak jaringan. Om, itu badminton itu? Enggak. Kumaha rame ya? Nanti. Iya, nanti ngegojek masih. Masih? Oh. Yang ini yang. Allah. Syukurlah. Kumaha rame? Ya, kalau lagi rame. Alhamdulillah ya. Nah, ini kita ada di Kampung Cirapuan. Nah, ini salah satu objek yang dimanipulasi sejak lama ya. Terlibatan Komisaris PT Batu Nunggal. Nah, ini banyak juga masyarakat yang lagi main badminton. Manggesan. Yang lagi badminton. Wih, atas. Lagi main badminton. Itu apartemen Demat. Ketiluan atuh. Wah, nggak sandai. Nah, ini juga menjadi bagian dari lokasi yang sengketa sejak lama.
Ini lobaan nanti. Hah? Ai RW 2 sok aja. RW 2 nggak ada. Dulu mah ada kan si bonsai. Bejakeun tenan naon jeung di dieu. Nah, di dieu mah masalahna mah lain jeung barudak-barudak kitu. Masalahna mah jeung yeyeuna. No jaringan no pipiluan ieu. Jadi kan orang no dikorbankan. Jadi manehna nu istilahna teh ibaratkan manehna taruhan. Di dia no dikorbankan. Kalau kemarin kan di dia mah emang geus batalkeun. Kan bodoh teh manehna nu taruhan di dia no istilahna teh tanah-tanah di dia no dijadikan taruhanana. Nah, ini lagi main badminton ya, kita di lokasi. Jadi ini yang apa dialih-alihkan, dimanipulasi jadi seolah-olah ini teh di Dago Los, padahal ini Kampung Cirapuan ya. Jadi Kampung Cirapuan itu RW 01 bukan Dago Los, itu apartemen Demak ya. Ini di Kampung Cirapuan RW 01. Namun dalam perkara perdata itu seolah-olah ini Dago Los, padahal Dago Los itu beda. Jadi benarnya itu dimanipulasi. Jadi sebenarnya itu Dago, namun begitu ditambahi kata Los, nah dari situlah kolusinya itu. Pihak penggugat dan tergugat itu memanipulasi wilayah yang sangat luas, lebih kurang sekitar 4 hektar hingga 5 hektar ini termasuknya. Ini patok ini bosnya PT Batu Nunggal Iwan Surjadi di ini juga diduga kuat itu ininya apa, oligarkinya. Jadi yang di belakangnya yang diduga kuat itu otaknya itu. Dan ini juga banyak melibatkan banyak pihak. Nah, itu apartemen Demak itu. Jadi kita mah di lokasinya, yaitu apartemen Demak itu. Itu cahaya yang paling atas itu cahaya apartemen Demak. Ya. Ini jadi kalau Cirapuan itu Dago ya, tapi Cirapuan itu bukan Dago Los. Jadi kalau ada penambahan kata Los itu bukan lagi Dago. Nah, ini Masjid Al-Hikmah. Nah, ini yang banyak yang nggak mau nerima wakaf. Pada intinya bukan wakaf, pada intinya sebenarnya ini juga sama pemilik lahan yang dulu dipinjamkan dan atau di apa ya, pada intinya mah dipinjamkan namun nggak pernah kesini lagi pemilik aslinya. Jadi kenapa masyarakat nggak mau nerima wakaf ini, karena diduga bukan wakaf namun suap gitu. Jadi pada intinya yang pemberi wakaf itu hendak nyerobot lahan di sini itu. Lahan di sini. Nah, iya. Ayo tuh semangat, untuk mah digantian gerak. Pakai kolor Mas. Semangat tuh, monte digantian, mau gantian gerak, hah? Rek digantian?
Nah, ini masyarakat yang banyak yang jadi korbannya konflik agraria Dago. Tante bejakeun baru dak masuk we mun main di dieu aya Mas Yaman mah teu ieu ini tata ge sok we main di dieu mah. Emang sih kena di grup. Hah? Oh iya. Hei, di dieu mah teu masalah jeung barudak eta mah. Jadi hari di dieu ge malahan teh nulis surat ke presiden teh ngusahakeun pengasup ke pidana. Sebenarnya pidana eta teh. Nah, jadi si Muller yang si bosna istilah yang tergugat utama teh terbuka masalah terbuka masalah asup ke pengadilan tak eta nu jadi masalah teh eta nu jadi masalah teh. Nah, ini di kampung Cirapuan. Jadi kampung Cirapuan itu RW 01 ya, bukan RW 02. Jadi sedangkan dalam putusan perdata itu dikatakan Dagolos. Ya, kalau udah Dagolos itu bukan termasuk kampung Cirapuan. Tuh. Jadi ini banyak masyarakat. Nah, kalau Dagolos banyak ini ya memang pasar itu. Pasar, jadi juga banyak orang luar yang digunain. Nah, itu juga yang bahayanya teh. Ini minum, enak ya cai? Ya, itu ada. Bios Pak, ada. Kopi ada. Kopi nama. Ayah gula nama. Dina. Nah, ini ya. Ini banyak yang jadi korbannya, baik itu penggugat menang maupun tergugat menang gitu. Ya, insya Allah kita jadi ya banyak yang dalam pemberitaan itu banyak yang nggak sesuai fakta dalam persidangan. Jadi itu banyak yang buzzer-buzzer aja itu. Banyak yang para buzzer-buzzernya aja. Nah, ini banyak. Tuh, termasuknya ini. Jadi kalau pengambilan media itu dari selatannya ini. Dari selatannya apartemen Demak. Sedangkan kita ada di belakangnya. Jadi kalau selatan itu sana, sedangkan ini masih sampai jauh ke sana ke utara. Jadi yang dimanipulasi itu yaitu dijadiin kolusi rekayasa saling gugat itu. Yang dimanipulasi itu lebih kurang sebelumnya itu, jadi sebelum sidang pun itu lebih kurang itu sekitar 2 hektaran. Ketika sidang jadi seolah-olah melegalkan kampung Cirapuan jadi Dagolos. Nah, itu yang kami sampaikan melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia. Jadi tidak sebagaimana kasus berdata biasa. Kenapa melanggar kedaulatan negara Republik Indonesia? Karena negara itu punya hak dan kewajiban untuk menjaga wilayah administratifnya. Sedangkan putusan perdata itu mendistorsi. Jadi seolah-olah kampung Cirapuan atau RW 01 itu nggak ada. Tuh. Nah, ini banyak lokasi-lokasi yang jadi korban, baik itu penggugat menang maupun tergugat menang. Sehingga kami mohon supaya untuk dibatal demi hukumkan kasus Dagolos melawan Muller itu. Pada intinya sudah kami laporkan bahwa itu satu jaringan. Jadi
Adapun turut tergugat itu ya ada kaki tangannya, namun juga ada korban. Tuh. Jadi itu banyak juga yang istilahnya ormas-ormas dari luar. Tuh, bahkan juga ada yang dari wilayah timur sini, kabupaten. Tuh, daerah sana. Nah, ini juga terkena dampak. Oh, belanja naon, Mas? Jahe. Mau borong? Biasa jualan. Motornya mana? Tinggal. Pakai motor. Turun. Tinggal. Aisyah jualan? Masa jualan di pasar? Masukin. Oh. Di sini bayar tuh, Mak. Nah, ini juga rame di sini juga. Jadi jangan salah, banyak kita mah nggak demo-demo, itu yang demo-demo itu bukan kita, beda itu. Jadi malahan yang turut tergugat ya. Jadi yang bukan tergugat, yang turut tergugat yang banyak jadi korbannya. Nah, itu jangan salah, yang demo-demo itu bukan kita. Adapun kita menulis surat saja ke pemerintah. Ya, insya Allah kita besok akan kita live streaming di pagi. Ini terima kasih atas kehadirannya. Mohon doa dan dukungannya. Ini lagi main badminton. Biasanya kalau cerah mah main badminton. Ini yang dipakai ini. Nah, ini terkait yang klaim apa itu Al-Azhar Barat 3742 dan 467. Jadi baik itu penggugat maupun tergugat juga sama menggunakan Al-Azhar Barat Gendong Verponding gitu. Nah, itu apartemen Temat tuh. Jadi kita ada di sebelah timurnya. Nah, ini banyak yang jadi korban namun tidak turut tergugat. Itu makalah yang tergugat itu diduga kuat dikendalikan oleh jaringan. Nih kita ini batas 3742 bentar lagi. Nah, ini si Kampung Cirapuhan. Ini banyak yang jadi korban, bukan tergugat tapi hanya turut tergugat gitu. Nah, ini udah dimanipulasi. Pada riwayatnya ini Kampung Cirapuhan. Tuh. Nah, saya tunjukkan yang 3741 atau Dagolos RW 02. Nah, sini ini nah, ini udah beda. Ini udah beda. Jadi Kampung Cirapuhan RW 01 bukan Dagolos itu tadi. Dagolos itu tadi sebelah selatan itu tadi. Ini banyak masyarakat. Jadi sehingga
jadi perhatian buat kita bersama, juga buat pemerintah. Bisa ada konflik besar bila mana ada keputusan, baik itu diberi kemenangan buat penggugat maupun diberi kemenangan buat pihak tergugat. Banyak. Nih yang nomor 1. Tuh, ini kita ada di timurnya. Tuh, itu apa, cahaya yang atas itu apartemen The Match. Cahaya yang atas tadi itu apartemen The Match. Nah, ini diintimidasi dan dihalang-halangi haknya sejak lama. Jadi makanya kita nulis surat ke Komnas HAM sama Menteri HAM, karena riwayatnya masyarakat adat ini, jadi sejak lama udah dihalang-halangi haknya gitu. Ini ya main badminton. Ayo tuh main. Ayo. Nah, ini Om Roy. Ini masih di nanti Cijerah, nan? Hah? Masih di mana itu teh? Mahmud, nan? Mahmud, nan? Di Rahayu. Rahayu. Di Gardena, Mas. Karek balik dia teh. Hah? Pulang kerja langsung ke gor. Badminton. Ini di dia badminton. Oke. Nonton aja. Ini lagi main badminton. Bah. Tuh Kang web ukir. Tuh, jadi RW 1 bukan RW 2. Jadi kalau dikatakan dagolos, itu udah manipulasi. Jadi yang memanipulasi itu bukan hanya penggugat, tapi juga tergugat. Jadi putusan pidana itu masih masih ada yang tidak jelas gitulah. Pada intinya tanah-tanah banyak yang tidak jelas gitu. Jadi masih bisa digunakan untuk kolusi. Tuh. Itu juga banyak. Ya, terima kasih sudah malam, bisa insya Allah besok kita sambung lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.